Tanggal 9 September 2025 akan selalu diingat sebagai hari yang mengguncang dunia. Hari ketika rudal Israel menghantam Doha, ibu kota Qatar, dan mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Negeri kecil yang selama ini dikenal sebagai mediator damai tiba-tiba berdiri di persimpangan jalan. Tetap netral seperti biasanya, atau bangkit melawan dengan seluruh kekuatannya. Serangan itu tidak hanya menewaskan puluhan orang tak bersalah, tapi juga memicu gelombang kemarahan rakyat. Dari pasar tradisional hingga aula istana, dari mahasiswa hingga keluarga kerajaan, semua sepakat Qatar tidak bisa lagi diam. Dunia pun ikut terkejut. Turki, Rusia, dan bahkan Arab Saudi yang sebelumnya sering berbeda pandangan, tiba-tiba bersatu menyatakan dukungan untuk Doha. Sementara itu, Israel bersikeras bahwa tindakannya sah, dan Amerika Serikat terjebak dalam dilema, mempertahankan sekutu lamanya atau menjaga hubungan dengan negara teluk tempat pangkalan militernya berdiri. Inilah awal sebuah cerita yang lebih besar dari sekadar serangan balasan. Sebuah kisah tentang lahirnya aliansi baru, kebangkitan dunia Arab, dan pergeseran poros kekuatan global. Di tengah semua itu, seorang jurnalis muda bernama Laila Al-Mansuri menjadi saksi mata. Dengan pena, kamera, dan keberanian, ia mencatat setiap detik perubahan yang mengguncang bangsanya. Apakah Qatar benar-benar siap meninggalkan netralitasnya? Mampukah sebuah negara kecil berdiri menghadapi Israel dan sekutunya? Atau justru, dari puing-puing serangan itu, akan lahir poros baru yang mengubah wajah Timur Tengah dan dunia untuk selamanya? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi 9 September 2025 di Doha seharusnya berjalan seperti biasa. Udara panas gurun yang khas bercampur dengan semilir angin dari Teluk Persia menyapu gedung-gedung kaca yang berkilauan. Laila Al-Mansuri, seorang jurnalis muda berusia 27 tahun, baru saja keluar dari kantornya di kawasan West Bay. Ia bekerja untuk Doha Times, salah satu media paling berpengaruh di Qatar. Pagi itu ia mendapat tugas sederhana, meliput persiapan festival budaya Arab yang akan diadakan akhir pekan. Tak ada yang mengira hari itu akan menjadi titik balik sejarah Timur Tengah. Jam menunjukkan pukul 10.17 pagi ketika dentuman keras mengguncang kota. Suara seperti petir, tapi lebih panjang, lebih menggelegar. Gedung-gedung bergetar. Laila terhempas ke tanah. Kaca jendela pecah berhamburan. Orang-orang menjerit, berlari mencari perlindungan. Asap hitam membumbung dari arah distrik Al-Dafna, tidak jauh dari menara-menara perkantoran. Apa yang terjadi? Teriak seorang pria tua, wajahnya dipenuhi debu. Laila meraih kameranya yang terjatuh, tangannya gemetar. Ia tahu itu bukan kecelakaan biasa. Doha, kota yang selama ini dianggap salah satu paling aman di Timur Tengah, baru saja diguncang serangan rudal. Ledakan pertama menghantam sebuah kompleks perumahan di dekat Chornice, tak jauh dari jalur turis yang biasanya ramai. Beberapa menit kemudian, sirene meraung. Ambulans dan pemadam kebakaran bergegas menuju lokasi. Laila, dengan insting jurnalisnya, mencoba mendekat. Namun pemandangan yang ia lihat membuat langkahnya membeku. Tubuh-tubuh tergeletak di jalan. Seorang ibu berlumuran darah memeluk anaknya yang sudah tak bergerak. Teriakan minta tolong bercampur dengan bau mesiu yang menusuk. Laila menahan air mata sambil terus merekam. Ya Allah, ini Doha, bisiknya lirih. Di layar ponselnya, notifikasi berita internasional mulai masuk. Israel dituding sebagai pelaku. Alasan resmi, mereka menargetkan jalur logistik rahasia yang disebut-sebut digunakan untuk mengalirkan bantuan ke Hamas. Tapi faktanya, rudal itu justru menghantam kawasan sipil. Kejadian itu langsung menggemparkan dunia. Stasiun televisi internasional menayangkan gambar asap yang membubung di atas Doha. For the first time, Qatar has been attacked, ujar salah satu reporter BBC. Di dalam negeri, kekacauan menyebar. Rakyat Qatar, yang selama ini hidup dengan kenyamanan minyak dan gas, mendadak diseret ke realitas perang. Bandara internasional Hama ditutup sementara, lalu lintas dihentikan di beberapa jalan utama. Di rumah sakit Al-Wakra dan Hama General, korban berdatangan, jumlahnya ratusan. Dokter kewalahan, relawan berdatangan. Laila mengikuti seorang korban selamat bernama Karem, seorang sopir taksi berusia 40 tahun. Saya sedang mengantar penumpang,
Katanya dengan suara serak. Tiba-tiba cahaya putih besar meledak di depan. Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Anak-anak kecil, mereka berteriak, banyak yang tidak selamat. Kata-kata Kareem menusuk hati Laila. Ia menulis cepat di catatannya. Doha berubah dari surga menjadi neraka dalam hitungan detik. Sore harinya, Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, muncul di televisi nasional. Wajahnya tegas meski terlihat kelelahan. Hari ini, darah warga Qatar tumpah di tanah kita sendiri. Ini bukan sekadar serangan. Ini penghinaan terhadap kedaulatan kita, ujarnya. Kalimat itu mengguncang hati rakyat. Laila yang menonton dari ruang redaksi ikut merinding. Kata-kata sang Amir dianggap sebagai garis merah. Selama ini, Qatar dikenal sebagai mediator, penengah konflik antara Israel, Hamas, dan bahkan negara-negara Arab lain. Tapi serangan ini menghapus semua netralitas itu. Rakyat menuntut balasan. Media sosial penuh dengan tagar, Doha under attack dan Qatar will reset. Di jalan-jalan, ratusan orang berkumpul, meski pemerintah meminta warga tetap di rumah. Mereka mengibarkan bendera Qatar, meneriakkan seruan balas dendam. Kami tidak akan diam. Kami akan berdiri bersama saudara-saudara kami di Palestina. Teriak seorang mahasiswa. Laila kembali ke lapangan malam itu. Di Al-Dafna, api masih menyala di beberapa bangunan. Petugas militer berjaga ketat. Suasana mencekam. Namun di balik ketakutan itu, ada juga rasa persatuan yang jarang terlihat sebelumnya. Orang-orang saling membantu, memberikan makanan dan air kepada korban, menyalakan doa bersama di jalanan. Di tengah kerumunan, Laila bertemu seorang anak perempuan bernama Maryam, berusia 12 tahun. Bajunya kotor penuh debu, wajahnya pucat. Aku kehilangan ayahku, katanya lirih. Laila tak kuasa menahan tangis. Ia tahu cerita Maryam hanyalah satu dari ratusan tragedi hari itu. Sementara itu, dunia luar bereaksi. Turki segera mengutuk Israel. Rusia menyebut serangan itu sebagai tindakan barbar. Bahkan Inggris, yang biasanya netral, mengecam keras. Amerika Serikat berada dalam posisi sulit. Mereka sekutu Israel, tapi mereka juga memiliki pangkalan militer terbesar di Qatar. Laila menuliskan semua itu dalam artikelnya malam itu. Ia sadar tugasnya bukan hanya melaporkan, tapi juga menjadi saksi sejarah. Doha yang ia cintai baru saja diserang, dan efeknya bisa mengubah peta kekuatan global. Menjelang tengah malam, kota masih berjaga. Warga tidak bisa tidur, dihantui kemungkinan serangan susulan. Dari balkon apartemennya, Laila menatap langit gelap Doha. Asap masih terlihat di kejauhan. Ia menutup matanya, mengingat wajah Maryam, Kareem, dan ratusan korban lain. Ini baru permulaan, bisiknya. Hari itu, 9 September 2025, Doha tidak hanya kehilangan ratusan warganya. Ia kehilangan statusnya sebagai kota netral, sebagai mediator yang selama ini berdiri di tengah. Serangan Israel mengubah segalanya. Dan di balik duka itu, Qatar mulai menyalakan api tekad baru. Doha masih berduka. 3 hari pasca serangan, asap sisa kebakaran masih terlihat di beberapa titik. Jalan-jalan yang biasanya ramai dengan mobil mewah kini dipenuhi mobil ambulans dan relawan. Rumah sakit kewalahan, ruang gawat darurat penuh hingga pasien terpaksa dirawat di lorong. Ribuan keluarga kehilangan rumah, ratusan kehilangan orang tercinta. Kota yang selama ini dikenal sebagai simbol kemakmuran Teluk Persia, kini menyandang luka mendalam. Bagi Laila Al-Mansouri, hari-hari setelah serangan terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Ia hampir tidak tidur. Dari pagi hingga malam ia meliput di lapangan, lalu menulis laporan untuk Doha Times. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari redaksi, dari narasumber, dari teman-teman yang ingin memastikan dirinya selamat. Di sela kelelahan, Laila sering mengingat wajah Maryam, gadis kecil yang kehilangan ayahnya. Qatar tak boleh tinggal diam, gumamnya sambil mengetik di laptop. Ia sadar, ia bukan hanya jurnalis. Ia bagian dari generasi muda Qatar yang sedang dipaksa menghadapi sejarah. Tanggal 12 September 2025, pukul 8 malam, seluruh rakyat Qatar menunggu siaran langsung Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Sejak serangan, semua tahu Qatar akan mengambil keputusan besar. Di ruang redaksi Doha Times,
Laila dan rekan-rekannya duduk tegang di depan layar televisi. Sosok sang Amir muncul, berpakaian putih dengan sorban hitam di kepalanya. Wajahnya terlihat tegas namun penuh emosi. Ia menatap kamera, lalu berkata dengan suara berat, "Saudara-saudaraku di Qatar dan seluruh dunia Arab, 3 hari lalu, tanah kita diinjak, darah rakyat kita ditumpahkan. Selama ini kita dikenal sebagai mediator, sebagai penengah yang mencari damai. Tapi hari ini, kita diserang bukan karena siapa kita, tapi karena sikap netral kita dianggap kelemahan. Maka mulai hari ini, Qatar tidak lagi netral." Ruangan redaksi bergemuruh. Laila menahan napas. Kalimat itu, Qatar tidak lagi netral, langsung menjadi sejarah. Amir melanjutkan, "Kami akan menuntut balasan. Kami akan memanggil semua negara Arab untuk pertemuan darurat. Dan kami siap membuka pintu bagi kerjasama militer dengan siapapun yang menghormati kedaulatan kami. Kami tidak akan pernah lagi membiarkan tanah Qatar diinjak oleh musuh." Suaranya semakin menggelegar. Untuk setiap nyawa yang hilang, akan ada harga yang harus dibayar. Laila merasakan bulu kuduknya meremang. Ia melihat rekan-rekan jurnalis menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Doha yang dulu dikenal sebagai kota diplomasi kini resmi berubah menjadi pusat perlawanan. Keesokan paginya, suasana kota berubah drastis. Di jalan-jalan, rakyat berkumpul dengan membawa bendera Qatar. Mereka meneriakkan dukungan kepada sang Amir. "Qatar will rise, Qatar will feed," teriak para pemuda. Poster-poster bergambar wajah Sheikh Tamim dengan kata-kata "Not neutral anymore" menghiasi dinding. Laila meliput di salah satu aksi di Education City, pusat universitas internasional di Doha. Seorang mahasiswa, Omar, berdiri di atas mobil dan berorasi lantang. "Kita punya uang, kita punya saudara, dan sekarang kita punya alasan. Jika mereka pikir Qatar akan terus diam, mereka salah besar." Sorak-sorai membahana. Di tengah kerumunan, Laila mendekati seorang perempuan tua yang mengenakan abaya hitam. Namanya Khalid, berusia 63 tahun. Ia kehilangan 2 cucunya dalam serangan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya dulu ingin anak-anak saya hidup dalam damai. Tapi jika Israel bisa menyerang rumah kami seenaknya, apa gunanya diam? Kami siap berdiri di belakang Amir." Kata-kata itu menusuk hati Laila. Ia sadar, duka rakyat Qatar telah berubah menjadi amarah yang membara. Di sisi lain, dunia diplomasi juga bergerak cepat. Hari itu, Qatar mengundang para duta besar negara-negara Arab ke Doha. Pertemuan digelar di gedung megah Sheraton Grand Conference Hall, di pinggir pantai Corniche yang masih berbau asap. Laila mendapat izin khusus dari redaksinya untuk meliput, meski dengan pengamanan super ketat. Di dalam aula, ia melihat para diplomat dengan wajah serius. Perwakilan Arab Saudi duduk di barisan depan, sesuatu yang jarang terjadi mengingat hubungan Riyadh-Doha sempat retak bertahun-tahun. Perwakilan Mesir, Yordania, hingga Uni Emirat Arab hadir lengkap. Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, membuka pidato dengan suara lantang. Serangan ke Doha adalah serangan ke seluruh dunia Arab. Jika hari ini mereka bisa menghantam Qatar, maka besok mereka bisa menghantam Kairo, Riyadh, atau Amman. Saatnya kita berdiri bersama. Suasana aula bergemuruh dengan tepuk tangan. Laila menulis cepat di notanya. Inilah babak baru. Dunia Arab bersatu melawan Israel. Namun, di balik layar, ada ketegangan. Beberapa diplomat masih ragu. Uni Emirat Arab, misalnya, takut hubungan dagang mereka dengan Barat terganggu. Tapi tekanan massa terlalu besar. Media sosial di seluruh dunia Arab dipenuhi seruan untuk mendukung Qatar. Laila sempat berbicara dengan seorang diplomat muda asal Kuwait yang enggan disebut namanya. "Kau tahu apa yang sedang terjadi?" katanya pelan. "Kita sedang menyaksikan lahirnya poros baru. Jika Saudi dan Qatar benar-benar bersatu, Timur Tengah tidak akan sama lagi." Kata-kata itu membuat Laila berpikir panjang. Ia sadar, serangan Israel bukan hanya soal rudal, tapi pemicu domino yang bisa mengubah peta geopolitik global. Malam harinya, di kafe kecil dekat rumahnya di distrik Al-Sad, Laila bertemu sahabat lamanya, Yasir, seorang mahasiswa hukum. Mereka duduk sambil menatap televisi yang menayangkan berita terbaru.
Yasir tampak gelisah. Lai, aku bangga dengan sikap Amir. Tapi aku juga takut. Israel bukan musuh kecil. Mereka punya teknologi, punya nuklir, dan punya Amerika di belakang mereka. Laila mengadu kopinya, menatap sahabatnya. Aku juga takut, Yasir. Tapi kalau kita tidak berdiri sekarang, mereka akan terus melihat kita sebagai lemah. Dan kau lihat sendiri, seluruh rakyat siap mendukung. Bahkan Saudi kini bersama kita. Yasir terdiam, lalu mengangguk pelan. Mungkin benar, ini saatnya Qatar menunjukkan siapa kita sebenarnya. Beberapa jam kemudian, Laila menerima pesan dari redaksinya. Besok kau ditugaskan meliput pertemuan tertutup antara Qatar dan delegasi Rusia. Matanya membelalak. Rusia? Ini benar-benar serius. Ia menatap keluar jendela, melihat langit malam Doha yang penuh cahaya lampu kota, namun terasa berat oleh ketegangan. Dalam hatinya ia berbisik, Qatar sudah memilih jalan baru, dan aku harus siap menjadi saksi semua ini. Hari itu, 12 September 2025, menjadi hari ketika Qatar resmi meninggalkan netralitasnya. Dari korban, kini mereka bersiap menjadi penantang. Dari mediator, mereka berubah menjadi pusat perlawanan. Laila tahu perjalanan baru saja dimulai, dan ia akan berada di tengah pusarannya. Hari keempat setelah serangan ke Doha, suasana kota belum pulih sepenuhnya. Bau asap dan mesiu masih tercium di beberapa sudut. Rakyat Qatar masih berduka, tapi di balik kesedihan itu, api semangat sudah menyala. Dari pasar tradisional di Souq Waqif hingga kampus modern di Egyptian City, satu kalimat terus bergema: Qatar tidak sendiri. Laila Al-Mansouri merasakan atmosfer itu setiap kali turun ke lapangan. Sebagai jurnalis Doha Times, ia harus meliput tak henti. Tapi di dalam hatinya ia juga bagian dari rakyat yang tengah mencari pegangan. Ia tahu saat ini bukan hanya Doha yang bersuara. Seluruh dunia Arab sedang menoleh ke Qatar. Tanggal 14 September 2025 menjadi momen penting. Hari itu, pertemuan tingkat tinggi Liga Arab digelar di Doha. Delegasi dari 22 negara anggota hadir. Sebuah pemandangan langka yang terakhir kali terlihat lebih dari 1 dekade lalu. Aula Megasratan Grand Conference Hall kembali menjadi pusat perhatian dunia. Di luar gedung, ribuan rakyat berkumpul sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan. Laila berdiri di barisan jurnalis internasional. Di sebelahnya, reporter Al Jazeera sibuk menyiapkan kamera, sementara koresponden dari BBC sibuk mencatat. Laila merasa kecil di tengah kerumunan media global, tapi ia tahu kisah yang ia tulis akan menggema ke seluruh Qatar. Pintu aula terbuka. Para pemimpin negara Arab mulai memasuki ruangan. Yang paling mendapat sorotan adalah putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, MBS. Hubungan Riyadh dan Doha memang sempat membeku di masa lalu, tapi kali ini kehadirannya membawa simbol baru, persatuan. Apakah kau melihat ini? Bisik seorang jurnalis Lebanon di sebelah Laila. Jika Saudi benar-benar mendukung Qatar, maka Israel akan menghadapi lawan yang jauh lebih besar. Laila mengangguk. Ia merasakan betapa besar bobot momen itu. Pertemuan dimulai. Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, Perdana Menteri Qatar, membuka pidato. Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak sedang membicarakan sekadar rudal. Kita sedang membicarakan masa depan dunia Arab. Serangan ke Doha adalah pesan bahwa tidak ada satupun dari kita yang aman. Maka saya katakan dengan tegas, jika kita tidak bersatu sekarang, besok mungkin kota Anda yang akan menjadi target. Ruangan bergemuruh. Kamera berputar merekam ekspresi para pemimpin Arab. Lalu giliran putra mahkota Saudi berbicara. Dengan suara tegas, ia berkata, Kerajaan Arab Saudi berdiri penuh di belakang Qatar. Serangan ke Doha adalah serangan terhadap seluruh dunia Arab. Jika mereka ingin berperang dengan Qatar, maka mereka harus berhadapan dengan Saudi juga. Kata-kata itu meledak seperti bom diplomatik. Delegasi Mesir berdiri memberi tepuk tangan. Begitu pula perwakilan Yordania. Bahkan Uni Emirat Arab yang biasanya hati-hati ikut bertepuk tangan meski raut wajah mereka masih kaku. Laila mencatat dengan cepat, aliansi baru lahir hari ini. Dari Riyadh ke Doha, dari Kairo ke Amman, semuanya bersatu melawan Israel. Namun, tidak semua suara bulat. Dalam sesi tertutup, beberapa diplomat masih menunjukkan keraguan.
Seorang utusan dari Maroko berbisik kepada rekannya, apakah kita benar-benar siap berperang? Israel punya teknologi, punya Amerika. Sedangkan kita, persatuan ini rapuh. Laila yang kebetulan berada di dekat pintu berhasil mendengar percakapan itu. Ia menulis catatan penting. Ada dukungan, tapi juga ketakutan. Dunia Arab masih dihantui bayangan kekuatan Israel. Meski begitu, tekanan publik di luar ruangan begitu besar. Rakyat di berbagai negara Arab turun ke jalan. Di Kairo, ribuan orang berkumpul di Tahrir Square membawa poster bertuliskan, "Kami bersama Qatar." Di Amman, bendera Israel dibakar di depan kedutaan. Di Riyadh, untuk pertama kalinya, televisi nasional menayangkan liputan yang memuji keberanian Qatar. Laila menerima pesan dari sahabatnya, Yasir, yang sedang belajar di Mesir. Foto kerumunan massa dikirim bersamaan dengan teks, "Kau lihat ini, Lai, kami di sini juga ikut marah. Palestina bukan lagi isu satu bangsa, ini isu semua orang Arab." Sore harinya, Laila mewawancarai seorang diplomat muda asal Yordania bernama Fadi. Mereka duduk di taman kecil dekat Chorniche setelah sesi rapat. Fadi berbicara dengan suara pelan, seakan takut didengar orang lain. Qatar telah menyalakan api, tapi kau tahu, api ini bisa membakar semua orang jika tidak dikendalikan. Israel tidak akan tinggal diam, dan Amerika, mereka tidak akan membiarkan sekutunya jatuh. Laila menatapnya serius. Tapi apakah kalian, negara-negara Arab, benar-benar siap berdiri bersama Qatar? Fadi menghela napas panjang. Rakyat kami mendorong kami ke arah itu. Para pemuda, media sosial, semua menekan pemerintah. Jadi, mau tidak mau, ya, tapi ketahuilah, ini bukan hanya soal keberanian. Ini soal harga yang akan kita bayar. Kata-kata itu menggema di kepala Laila sepanjang malam. Di dalam negeri, dukungan rakyat semakin meluap. Di masjid-masjid, khutbah Jumat dipenuhi seruan untuk mendoakan para korban dan memperkuat persatuan umat. Poster bergambar Maryam, gadis kecil yang kehilangan ayahnya, tersebar di media sosial dengan tagar Justice for Doha. Ia menjadi simbol penderitaan sekaligus keberanian rakyat Qatar. Laila bahkan melihat wajah Maryam terpampang di papan iklan digital di jalan-jalan utama Doha. Gadis kecil ini mengingatkan kita bahwa kita harus melindungi generasi mendatang, kata seorang sopir taksi yang mengantar Laila malam itu. Puncak dukungan terjadi saat Arab Saudi dan Qatar mengumumkan rencana latihan militer gabungan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pasukan kedua negara yang dulu sering bersaing kini akan berdiri bahu-membahu. Berita itu membuat rakyat bersorak. "Ini gila, Lai," seru Yasir melalui panggilan video. "Aku tak pernah menyangka akan melihat hari ketika Saudi dan Qatar benar-benar bersatu. Kau sadar apa artinya ini? Dunia akan berubah?" Laila hanya tersenyum lelah. "Ya, Yasir, tapi kau juga tahu, perubahan selalu membawa harga." Ia menatap keluar jendela apartemennya. Di langit Doha, helikopter militer terbang bolak-balik, tanda kesiapan baru. Ia sadar, Qatar tidak lagi sendiri. Dunia Arab telah berdiri di belakang mereka. Namun dalam hatinya, Laila juga tahu, dukungan itu bisa berubah menjadi beban besar. Israel, dengan seluruh kekuatan militernya, tidak akan tinggal diam. Dan pertempuran yang akan datang mungkin jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu, 14 September 2025, dunia Arab resmi menyatakan dukungan penuh bagi Qatar. Dari sebuah rudal yang menghantam Doha, kini lahir aliansi baru yang bisa mengubah wajah Timur Tengah. Laila menulis di akhir laporannya malam itu, "Dulu kita hanya korban, kini kita punya saudara." Tapi pertanyaannya, apakah persaudaraan ini cukup kuat untuk menghadapi badai yang sedang datang? Doha tak lagi sama. Sudah lebih dari sepekan sejak rudal menghantam ibu kota, namun bayangannya masih melekat di benak semua orang. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi mobil mewah kini dihiasi spanduk dukungan, mural bergambar bendera Qatar, dan potret para korban. Qatar yang biasanya dikenal tenang kini dipenuhi ketegangan, tapi juga semangat baru. Laila Al-Mansouri, jurnalis Doha Times, merasakan perubahan itu setiap hari. Dari pasar tradisional hingga ruang konferensi internasional, semua orang membicarakan hal yang sama. Bagaimana dunia merespons serangan Israel?
pada 15 September 2025, hanya sehari setelah Liga Arab menyatakan dukungan penuh untuk Qatar, reaksi dunia mulai bermunculan. Yang paling cepat datang dari Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan muncul di televisi nasional Turki dengan nada keras. Serangan terhadap Doha adalah serangan terhadap hati dunia Islam. Turki berdiri bersama Qatar. Jika diperlukan, kami siap memberikan bantuan militer untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pernyataan itu segera menyebar ke seluruh media sosial. Di Istanbul, ribuan orang turun ke jalan membawa bendera Turki dan Qatar. Seruan Allahu Akbar, solidaritas dengan Doha, menggema di lapangan Taksim. Laila menulis catatan singkat di bukunya. Turki bergerak cepat. Qatar tidak sendirian. Beberapa jam kemudian, giliran Rusia angkat bicara. Presiden Vladimir Putin dalam sebuah konferensi pers di Moskow mengecam keras Israel. Ia menyebut serangan itu sebagai tindakan kriminal yang mengancam stabilitas global. Lebih jauh, ia menawarkan kerjasama militer dengan Qatar. Federasi Rusia siap memberikan sistem pertahanan udara, pelatihan militer, bahkan kerjasama intelijen jika Qatar membutuhkannya, ujar Putin. Berita itu membuat dunia gempar. Apakah Qatar benar-benar akan membuka pintu bagi Rusia? Jika iya, itu berarti Amerika Serikat, sekutu lama Israel, akan menghadapi dilema besar karena mereka juga punya pangkalan militer utama di Qatar. Malam harinya, Laila ditugaskan meliput konferensi pers khusus di Kementerian Luar Negeri Qatar. Aula penuh sesak dengan jurnalis internasional. Di panggung, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berdiri dengan sikap tegas. Qatar terbuka untuk segala bentuk kerjasama dengan pihak manapun yang menghormati kedaulatan kami. Katanya, kami telah menerima tawaran dari banyak negara, termasuk Rusia. Semua opsi ada di meja. Para jurnalis heboh. Ada yang langsung bertanya, apakah Qatar akan keluar dari bayang-bayang Amerika Serikat? Namun sang menteri hanya tersenyum, tidak menjawab. Laila mencatat dengan hati-hati. Ia tahu kata-kata yang tidak diucapkan justru lebih penting daripada yang diucapkan. Qatar sedang memainkan kartu besar, dan dunia memperhatikannya. Sementara itu, Amerika Serikat berada dalam posisi sulit. Washington adalah sekutu dekat Israel, tapi juga sangat bergantung pada pangkalan militer Al-Udeid di Qatar, yang menjadi pusat operasi mereka di Timur Tengah. Pada 16 September, Menteri Luar Negeri AS melakukan panggilan telepon darurat dengan Amir Sheikh Tamim. Isinya tidak diumumkan, tapi rumor beredar bahwa AS mendesak Qatar untuk tetap netral. Namun, rakyat Qatar sudah bulat, netralitas bukan lagi pilihan. Di jalanan Doha, Laila mewawancarai seorang pemuda bernama Hasan, 25 tahun, yang ikut aksi unjuk rasa. Amerika hanya peduli pada Israel. Mereka tidak peduli dengan darah anak-anak Qatar. Jika Rusia mau membantu, kenapa tidak? Kami tidak takut lagi. Suaranya penuh kemarahan, dan Laila tahu perasaan itu mewakili banyak rakyat Qatar. Eropa pun terpecah. Inggris, secara mengejutkan, mengeluarkan kecaman keras terhadap Israel. Perdana Menteri Inggris mengatakan, tidak ada justifikasi untuk serangan yang menewaskan warga sipil di Doha. Israel harus bertanggung jawab. Namun Jerman dan Prancis mengambil sikap lebih hati-hati. Mereka mengutuk kekerasan, tapi tetap menyebut hak Israel membela diri. Reaksi yang setengah-setengah itu membuat banyak orang Arab merasa Eropa hanya bermain aman. Di media sosial, muncul tagar baru, Who is with Qatar? Rakyat ingin tahu negara mana yang benar-benar berdiri bersama Qatar dan mana yang hanya berpura-pura. Dalam suasana yang semakin panas itu, Laila mendapat kesempatan langka mewawancarai duta besar Rusia untuk Qatar. Pertemuan dilakukan di kedutaan Rusia di Doha, bangunan besar bergaya Soviet dengan pagar tinggi dan penjagaan ketat. Sang duta besar, Sergei Ivanovich, menyambut Laila dengan ramah. Qatar adalah mitra penting bagi Rusia, katanya. Kami percaya bahwa hubungan kita bisa berkembang lebih jauh. Dunia sedang berubah, dan Qatar punya kesempatan untuk memainkan peran besar. Laila menatapnya tajam. Apakah itu berarti Rusia benar-benar siap mendukung Qatar secara militer, bahkan melawan Israel? Ivanovich tersenyum tipis. Diplomasi selalu lebih diutamakan.
Tapi jika Qatar meminta pertolongan, Rusia tidak akan berpaling. Jawaban itu samar, tapi cukup untuk membuat Laila yakin Rusia sedang mengincar celah untuk memperluas pengaruhnya di Teluk. Di sisi lain, Israel justru semakin keras kepala. Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan bahwa serangan ke Doha adalah operasi pencegahan sah terhadap jaringan yang mendukung Hamas. Mereka menolak meminta maaf, bahkan menuduh Qatar bermain dua kaki. Pernyataan itu menyulut amarah baru. Di Kairo, ribuan orang menyerbu kantor perwakilan Israel. Di Amman, demonstran bentrok dengan polisi saat mencoba mendekati kedutaan. Di Riyadh, untuk pertama kalinya, media pemerintah terang-terangan menyebut Israel sebagai musuh dunia Arab. Laila menulis cepat di laptopnya. Israel menolak mundur. Dunia terbelah. Timur Tengah berada di ambang konfrontasi global. Malam itu, Laila pulang larut. Di apartemennya yang sederhana di distrik Al-Sad, ia membuka jendela, menatap ke arah laut. Dari kejauhan, lampu-lampu pangkalan militer Al-Udeid terlihat berkedip. Ia tahu, di sana ribuan tentara Amerika sedang menunggu instruksi. Ia ingat percakapan dengan sahabatnya, Yasir, beberapa hari lalu. Lai, aku takut ini bukan sekadar perang antara Qatar dan Israel. Aku takut ini akan menjadi perang antara blok-blok dunia. Kini, kata-kata itu terasa semakin nyata. Esok paginya, 17 September, berita besar meledak. Arab Saudi secara resmi mengumumkan bahwa mereka mendukung rencana Qatar untuk menjajaki kerjasama militer dengan Rusia. Pernyataan itu membuat dunia barat terguncang. CNN menulis, Saudi and Qatar move closer to Moscow. Al Jazeera menulis, Arab world redefines alliances after Doha attack. Sedangkan koran Israel menulis dengan nada panik, enemies are uniting. Laila menutup laptopnya setelah menulis laporan panjang. Ia merasa dadanya sesak antara bangga dan takut. Bangga karena melihat Qatar berdiri tegak, tapi takut karena ia tahu badai besar sedang mendekat. Ia berdiri di balkon, menatap bendera Qatar yang berkibar di kejauhan. Dalam hati ia berbisik, dunia telah memilih sisi, dan kita sudah berada di jalur yang tidak bisa kembali lagi. Hari itu, Qatar tidak hanya mendapat dukungan dari dunia Arab, tapi juga mulai menjadi pusat tarik-menarik kekuatan global. Timur Tengah yang rapuh kini menjadi medan tempur diplomasi antara Timur dan Barat. Dan Laila tahu, ia harus tetap menulis, merekam setiap detik, karena sejarah sedang ditulis di depan matanya. Hari itu, Doha diselimuti suasana yang berbeda. Udara gurun terasa lebih panas dari biasanya, atau mungkin hanya karena tensi politik yang makin mendidih. Jalan-jalan utama dipenuhi bendera merah, marun bergambar pedang putih. Spanduk bertuliskan, Qatar tidak akan diam, berkibar di setiap sudut kota. Laila Al-Mansouri berjalan cepat menuju gedung Majelis Nasional di distrik Al-Dafna. Ia mendapat undangan untuk meliput sidang luar biasa. Sidang yang digadang-gadang akan menjadi penanda babak baru dalam sejarah Qatar. Di dalam aula megah itu, kursi penuh oleh anggota parlemen, pejabat tinggi, serta perwakilan militer. Suasana hening saat Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memasuki ruangan. Ia berdiri tegak di podium, wajahnya tegas, sorot matanya penuh tekad. Selama puluhan tahun, Qatar dikenal sebagai mediator, negeri kecil yang menjaga keseimbangan di tengah konflik besar. Tetapi serangan ke Doha telah mengubah segalanya. Suaranya bergema memenuhi ruangan. Kami tidak bisa lagi berdiri di pinggir. Kami tidak bisa lagi mengaku netral. Mulai hari ini, Qatar akan mengambil sikap. Kami akan melindungi rakyat kami, bekerja sama dengan saudara-saudara Arab kami, dan jika perlu, membuka aliansi dengan siapapun yang siap berdiri di sisi kami. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa anggota parlemen berdiri, meneriakkan dukungan. Laila mengetik cepat di laptopnya. Qatar secara resmi mengakhiri netralitasnya. Sejarah telah berputar. Pengumuman itu disambut dengan keputusan-keputusan cepat. Kementerian Pertahanan mengumumkan mobilisasi parsial. Tentara cadangan dipanggil, bandara militer diperluas, dan pelatihan darurat digelar di pinggiran kota. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Qatar benar-benar menyiapkan diri untuk kemungkinan perang terbuka. Laila meliput latihan militer di dekat Gurun Al Rayyan. Suara dentuman artileri menggema.
jet tempur F-15 buatan Amerika melesat di langit. Sementara di sudut lain, kontainer besar berisi sistem pertahanan udara baru dikabarkan tiba dari Rusia. Seorang perwira muda, Kapten Khalid bin Said, berbicara kepada Laila dengan penuh semangat. Kami tidak takut. Israel mungkin kuat, tapi semangat kami lebih besar. Dan kali ini, kami tidak sendirian. Matanya menyala-nyala, meski Laila bisa merasakan ketegangan yang disembunyikannya. Perubahan juga terasa di kehidupan sehari-hari. Pasar Souk Waqif yang biasanya riuh dengan wisatawan kini dipenuhi sukarelawan. Pemuda-pemuda mendaftar menjadi bagian dari pertahanan sipil. Perempuan-perempuan mendirikan dapur umum untuk para pengungsi dari daerah pinggiran yang rumahnya rusak akibat serangan rudal. Laila bertemu seorang gadis bernama Mariam, 19 tahun, yang baru saja lulus sekolah. Ia membawa boks makanan untuk dibagikan. Aku seharusnya kuliah tahun ini di London, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi sekarang tugasku di sini. Qatar butuh semua warganya. Kalimat sederhana itu menusuk hati Laila. Ia menyadari rakyat kecil pun sudah bersiap menghadapi konsekuensi keputusan besar pemerintah. Sementara itu, dunia luar terus memperhatikan. Media internasional menulis berita utama. Qatar ends neutrality, a new chapter in Middle East. The Guardian. From mediator to warrior, Qatar chose side, Al Jazeera. Tini State, Big Gamble. Doha prepares for war, CNN. Bagi banyak analis, keputusan Qatar keluar dari netralitas adalah perjudian besar. Qatar adalah negara kecil dengan penduduk hanya sekitar 3 juta jiwa. Namun kekayaan gas alamnya, lokasi strategisnya, dan jaringan diplomasi yang luas membuatnya punya bobot lebih besar dari sekadar ukuran. Di kedai kopi favoritnya di distrik West Bay, Laila bertemu dengan temannya, Yasir, seorang dosen politik di Universitas Qatar. Mereka duduk menghadap laut, menyaksikan kapal-kapal perang asing mulai bersandar di pelabuhan. Lai, aku khawatir ini akan membawa kita ke perang skala penuh, kata Yasir dengan nada serius. Israel tidak akan tinggal diam. Dan Amerika, mereka akan terjebak di antara dua kepentingan. Jangan lupa, pangkalan Al-Udeid masih penuh tentara mereka. Laila menghela napas. Tapi rakyat sudah bulat. Mereka tidak mau lagi jadi penonton. Yasir mengangguk pelan. Ya, benar. Tapi ingat, setiap keputusan punya harga. Dan aku takut, harga yang harus kita bayar akan sangat mahal. Hari-hari berikutnya, Qatar semakin menunjukkan wajah barunya. Untuk pertama kalinya, parade militer besar digelar di Corniche, jalan tepi laut Doha. Ribuan warga berjubel menyaksikan tank, kendaraan lapis baja, dan barisan tentara berjalan gagah. Di atas langit, jet tempur membuat formasi berbentuk bendera Qatar. Laila berdiri di antara kerumunan, merekam dengan kameranya. Anak-anak melambaikan bendera. Orang tua berdoa dengan khusyuk. Suasana campur aduk antara kebanggaan dan ketakutan. Seorang ibu parubaya berteriak dari kerumunan, Allahu Akbar, hidup Qatar, kami siap mati demi negeri ini. Sorakan massa menggema, menegaskan bahwa keputusan Amir mendapat dukungan penuh rakyat. Namun, Laila tahu, di balik euforia ada kegelisahan. Ia menerima pesan anonim dari seseorang yang mengaku bekerja di lingkungan diplomatik. Qatar sedang bermain api. Aliansi dengan Rusia bisa membuat kita jadi sasaran bukan hanya Israel, tapi juga sekutu baratnya. Hati-hati, Laila, jangan percaya semua yang kau lihat di depan publik. Pesan itu membuat Laila resah. Apakah keputusan meninggalkan netralitas benar-benar pilihan bebas? Atau justru jebakan yang akan membawa Qatar ke medan pertempuran yang lebih luas? Malam itu, di apartemennya, Laila menyalakan televisi. Sebuah laporan khusus menayangkan latihan gabungan antara pasukan Qatar dan kontingen kecil dari Turki yang baru mendarat. Kamera memperlihatkan bendera Qatar dan Turki berkibar berdampingan. Disorot cahaya lampu sorot di gurun. Laila memegang pena, menulis di buku catatannya. Qatar tak lagi netral. Dunia menyaksikan negeri kecil ini memilih jalan berbahaya. Tapi bagi rakyatnya, ini bukan soal pilihan, melainkan soal harga diri. Ia berhenti menulis, menatap keluar jendela. Dari kejauhan, suara adzan Isya menggema, bercampur dengan deru jet tempur yang melintas di langit.
Laila merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tahu, keputusan hari ini bukan hanya mengubah Qatar, tapi juga wajah seluruh Timur Tengah. Karena sekali sebuah negara kecil memutuskan untuk menantang kekuatan besar, tak ada jalan untuk kembali. Dan Qatar baru saja melewati garis itu. Doha tampak berkilau malam itu. Gedung-gedung pencakar langit memantulkan cahaya lampu warna-warni, seakan ingin menutupi luka yang masih membekas setelah serangan Israel. Tetapi di balik keindahan itu, kota kecil di Teluk ini menjadi panggung bagi peristiwa yang akan mengguncang dunia. Pembentukan aliansi baru Timur Tengah. Laila Al-Mansouri berdiri di luar Hotel Sterigis, salah satu hotel termewah di Doha, yang malam itu dijaga ketat oleh pasukan keamanan. Jalan-jalan ditutup, helikopter berputar di udara, dan kendaraan lapis baja berjaga di gerbang. Di dalam gedung itu, para pemimpin dari Qatar, Arab Saudi, Turki, dan delegasi Rusia sedang duduk bersama, membicarakan masa depan kawasan. Laila tidak diizinkan masuk, tapi sebagai jurnalis, ia tahu cara bekerja. Ia menunggu di lobi, mencatat setiap detail, berbicara dengan staf, dan mengamati wajah-wajah serius para pejabat yang keluar masuk ruangan rapat. Pertemuan berlangsung berjam-jam. Pada dini hari, pintu besar akhirnya terbuka. Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, keluar bersama rekan-rekannya. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Menlu Turki, serta Duta Besar Rusia. Mereka berdiri berjejer, lalu membacakan pernyataan bersama. Mulai hari ini, kami membentuk Dewan Pertahanan Bersama Timur Tengah, ujar Sheikh Mohammed dengan suara lantang. Tujuan kami sederhana, melindungi kedaulatan negara-negara kami, menghadapi ancaman eksternal, dan membangun masa depan yang adil bagi rakyat kami. Kata-kata itu langsung menggetarkan ruangan. Para jurnalis berebut mencatat. Laila merasa bulu kuduknya berdiri. Inilah titik balik. Turki berjanji mengirimkan batalion militer untuk latihan gabungan di Teluk. Arab Saudi menyatakan kesediaannya mendanai sebagian besar proyek pertahanan baru. Rusia, meski tidak secara resmi menjadi anggota, menawarkan sistem rudal S-400, pelatihan militer, dan intelijen satelit. Aliansi baru itu lahir di hadapan mata dunia. Berita itu menyebar cepat ke seluruh penjuru. Media internasional menulis, "A new Middle East alliance challenges Israel and the West," The New York Times. Saudi and Qatar unite with Russia. A shift in global power. BBC, "Birth of a new bloc. The Middle East redefines its future." Al Jazeera. Di Tel Aviv, pemerintah Israel bereaksi keras. Perdana Menteri mereka menyebut aliansi itu sebagai poros permusuhan baru dan memperingatkan bahwa konsekuensinya akan sangat serius. Washington pun terkejut. Gedung Putih merilis pernyataan singkat, menyebut langkah Qatar sebagai kesalahan strategis yang berpotensi merusak hubungan jangka panjang dengan Amerika Serikat. Laila duduk di kantornya, membaca berita-berita itu di layar laptop. Ia menuliskan satu kalimat tebal di catatannya. Qatar tak lagi hanya sebuah negara kecil. Ia kini simbol perlawanan. Namun, di balik sorotan kamera, ada ketegangan yang tak terlihat. Malam itu, Laila mendapat pesan dari seorang pejabat yang tak mau disebut namanya. Aliansi ini rapuh. Qatar, Saudi, Turki, dan Rusia punya kepentingan berbeda. Jika tidak hati-hati, perpecahan bisa lebih cepat datang daripada kemenangan. Laila termenung. Ia tahu benar. Sejarah Timur Tengah penuh dengan aliansi yang lahir dengan gegap gempita lalu hancur karena perbedaan internal. Tapi untuk saat ini, rakyat hanya melihat satu hal, kebangkitan bersama melawan Israel. Keesokan harinya, Doha berubah jadi kota militer. Jalan utama dipenuhi konvoi kendaraan lapis baja baru buatan Turki. Di pelabuhan Hamad, kapal perang Arab Saudi bersandar, benderanya berkibar gagah. Sementara di udara, radar mendeteksi pesawat kargo Rusia yang membawa sistem pertahanan udara canggih. Laila meliput dari garis depan. Ia mewawancarai seorang perwira Saudi bernama Kolonel Faisal yang baru tiba di Doha. "Kami datang bukan hanya untuk membantu Qatar, tapi untuk mengirim pesan. Serangan terhadap satu negara Arab adalah serangan terhadap kita semua," katanya dengan nada lantang. Di sisi lain, Laila berbincang dengan seorang teknisi Rusia yang sedang merakit radar baru. Pria itu berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "Qatar very strong now. Rusia give shield."
Tegitter, Safe. Gambaran itu membuat Laila teringat pada kata-kata Yasir. Blok-blok baru sedang terbentuk. Dunia sedang diatur ulang. Tapi kehidupan rakyat biasa juga ikut berubah. Banyak warga yang awalnya hanya ingin hidup tenang kini terseret dalam arus nasionalisme baru. Pemuda-pemuda mendaftar menjadi relawan. Perempuan mendirikan organisasi untuk mendukung keluarga tentara. Dan masjid-masjid penuh dengan doa agar aliansi ini diberkahi kemenangan. Laila mewawancarai Mariam, gadis yang dulu ia temui saat membawa makanan untuk korban serangan. Kali ini, Mariam mengenakan rompi sukarelawan dengan logo bendera Qatar dan Turki. Aku tidak lagi hanya menolong korban, katanya. Aku bagian dari gerakan ini. Kami semua bersatu. Wajahnya penuh semangat, meski Laila bisa melihat ketakutan yang samar di matanya. Malam itu, Laila menghadiri rapat akbar di Stadion Khalifah. Puluhan ribu orang berkumpul, mendengarkan pidato para pemimpin. Amir Sheikh Tamim berdiri di podium. Suaranya menggema memenuhi stadion. Dulu kita hanya bangsa kecil yang dianggap tidak berdaya. Tapi hari ini, kita punya saudara, kita punya kekuatan, dan kita punya keberanian. Dunia akan melihat Qatar tak lagi netral. Sorakan massa meledak. Bendera berkibar, kembang api mewarnai langit Doha. Laila berdiri di tengah lautan manusia. Dadanya bergetar. Ia sadar, ia sedang menyaksikan babak baru sejarah. Namun, jauh di dalam hatinya, Laila masih dihantui pertanyaan. Apakah ini benar-benar kebangkitan, atau hanya jalan menuju konflik yang lebih besar? Ia teringat pada wajah-wajah korban serangan pertama di Doha. Anak-anak, perempuan, orang tua. Semua tak bersalah. Ia khawatir, aliansi baru ini bukan hanya akan melawan Israel, tapi juga menyeret Qatar ke dalam perang global yang tidak bisa mereka kendalikan. Di balkon apartemennya, Laila menatap langit malam. Deru jet tempur terdengar jelas, bercampur dengan suara doa dari masjid. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Qatar telah memilih jalan. Aliansi baru lahir. Dunia akan berubah, dan kita semua hanya bisa berharap perubahan itu membawa kedamaian, bukan kehancuran. Dan dengan itu, babak baru Timur Tengah resmi dimulai.